Arsenal diminta gagalkan transfer Jean-Philippe Mateta ke Manchester United. Musim depan, Nico Williams bakal gabung Arsenal. Gary Lineker prihatin dengan penurunan performa Raheem Sterling. Arsenal berencana jual 4 pemain untuk bangun tim musim depan. Arsenal versus PSV hanya petaka yang bisa gagalkan Arsenal. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal diminta gagalkan transfer Jean-Philippe Mateta ke Manchester United. Legenda Manchester United Wayne Rooney menyarankan Arsenal untuk membajak rencana transfer Jean-Philippe Mateta dari Crystal Palace. Striker berusia 27 tahun itu sedang dalam performa terbaiknya dan menjadi target utama setan merah. Tetapi Rooney yakin The Gunners juga membutuhkan jasanya. Wayne Rooney yang sangat mengagumi Mateta menilai Arsenal seharusnya ikut bersaing mendapatkan tanda tangannya. Ia menyoroti masalah lini depan The Gunners musim ini dan menilai Mateta bisa menjadi solusi. Jean-Philippe Mateta adalah pemain yang kuat dan sering mencetak gol, ujar Rooney kepada BBC Sport. Saya melihat Arsenal dalam beberapa pertandingan terakhir, mereka banyak mengirim bola ke kotak penalti tetapi tidak memiliki pemain yang bisa memanfaatkannya. Saya yakin Mateta bisa membantu mereka dalam hal itu. Meskipun sedang dalam performa terbaiknya, laporan menyebutkan bahwa Mateta bisa dibeli dengan harga hanya 40 juta pound sterling pada musim panas mendatang. Ini bisa menjadi peluang bagi Arsenal, terutama mengingat Mikel Arteta memang berencana untuk mendatangkan striker baru. Musim depan, Nico Williams bakal gabung Arsenal. Menurut laporan Sodovika Hes, Nico Williams telah mengambil keputusan besar dalam karirnya. Ia akan meninggalkan Athletic Bilbao dan bergabung dengan Arsenal, asuhan Mikel Arteta musim depan. Meski baru saja memperpanjang kontraknya dengan klub asal Basque itu, pemain sayap asal Spanyol ini akan memanfaatkan klausul rilis senilai 60 juta euro dalam kontrak barunya untuk mencari tantangan baru di luar San Mamés. Williams telah memilih Premier League sebagai tujuan berikutnya. Aston Villa sempat menunjukkan ketertarikan besar, tetapi proyek ambisius yang ditawarkan The Gunners berhasil meyakinkannya untuk bergabung dengan mereka. Williams telah memberikan persetujuan atas proposal tim asal London tersebut, yang menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di skuad mereka. Tanpa perlu negosiasi dengan The Athletic, The Gunners akan langsung menebus klausul rilisnya untuk menyelesaikan transfer dengan cepat. Dengan kedatangannya, The Gunners makin memperkuat lini serang mereka dengan pemain yang eksplosif dan dinamis, sementara Athletic harus rela kehilangan salah satu talenta terbaik mereka. Gary Lineker prihatin dengan penurunan performa Raheem Sterling. Legenda sepak bola Inggris Gary Lineker mengungkapkan rasa sedihnya atas penurunan performa Raheem Sterling sejak bergabung dengan Arsenal. Pemain sayap berusia 30 tahun itu gagal memberikan dampak signifikan sejak dipinjamkan dari Chelsea, hanya mencetak 1 gol dan 2 assist dalam 22 pertandingan musim ini. Dalam podcast The Rest is Football, Lineker mengungkapkan bahwa kurangnya kepercayaan diri bisa menjadi penyebab utama penurunan performa Sterling. Apa yang kita pikirkan tentang Sterling? Sedih rasanya melihat pemain yang pernah begitu brilian kini tidak mendapatkan kesempatan bermain. Saya bertanya-tanya apakah fakta bahwa dia bermain begitu banyak sejak usia muda mulai berdampak padanya. Mungkin ini hanya soal kepercayaan diri, ungkap Gary Lineker. Arsenal berencana jual 4 pemain untuk bangun tim musim depan. Sedikitnya 4 bintang Arsenal bakal dilego guna mendanai pembangunan kembali skuad Mikel Arteta pada musim 2025-2026. Hasil penjualan keempat bintang tersebut akan dialokasikan untuk belanja besar-besaran pada jendela transfer musim panas. Arteta dikabarkan tengah mengincar beberapa pemain anyar menurut berbagai laporan. Alexander Zinchenko, Jorginho, Thomas Partey dan Kieran Tierney diperkirakan akan meninggalkan klub musim panas ini. Secara kolektif, keempat pemain tersebut bernilai 55 juta euro
menurut Transfer Market. Namun dengan 3 dari mereka yang kontraknya akan berakhir musim panas ini, The Gunners kemungkinan tidak akan mendapatkan jumlah uang yang mereka harapkan. Partey yang kontraknya akan berakhir pada akhir musim adalah satu-satunya dari keempat pemain tersebut yang mendapatkan waktu bermain reguler. Pemain asal Ghana juga merupakan salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di klub, dengan gaji yang dilaporkan sebesar 200.000 euro per minggu dan akan berusia 32 tahun pada bulan Juni. Jorginho juga telah memasuki beberapa bulan terakhir kontraknya. Jarang dimainkan buntut kedatangan Mikel Merino yang membuatnya tergeser dari urutan teratas. Ditambah dengan perkiraan datangnya gelandang Real Sociedad Martin Zubimendi pada musim panas nanti, berarti akan lebih baik bagi semua pihak jika mantan bintang Chelsea itu dipindah. Arsenal versus PSV hanya petaka yang bisa gagalkan Arsenal. Arsenal dan PSV Eindhoven akan bertemu di Emirates Stadium pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2024-2025. Pertandingan UCL antara Arsenal versus PSV Eindhoven ini dijadwalkan kick-off Kamis 13 Maret 2025 jam 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Hanya petaka yang bisa menggagalkan langkah Arsenal menuju perempat final. Pasalnya, Arsenal sudah menang telak 7-1 atas PSV pada leg pertama di Belanda. Dalam laga itu, PSV unggul penguasaan bola 54 hingga 46%. Namun, Arsenal yang notabene sedang krisis penyerang justru tampil beringas. Arsenal unggul jumlah tembakan 15 hingga 12 dan tembakan tepat sasaran 8 hingga 2, serta lebih mematikan di depan gawang dengan 7 gol yang mereka lesakan. Di Premier League akhir pekan kemarin, Arsenal bermain imbang 1-1 dengan tuan rumah, Manchester United. Di hari divisi, PSV menang 2-1 menjamu Heerenveen. Arsenal selalu menang tanpa kebobolan dalam laga-laga kandang yang sudah mereka mainkan di Liga Champions musim ini. Arsenal menang 2-0 atas PSG, 1-0 atas Shakhtar Donetsk, 3-0 atas Monaco, dan 3-0 atas Dinamo Zagreb. Sebaliknya, PSV cuma menang sekali dalam laga-laga tandang mereka. PSV kalah 1-3 dari Juventus, imbang 1-1 dengan PSG, kalah 0-1 dari Brest, menang 3-2 atas Red Star, serta kalah 1-2 dari Juventus untuk kedua kalinya. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!